Ya, URL mungkin yang paling familiar, yang sering kita dengarkan ya, kalau dalam bahasa apa, web atau dalam eh, dunia networking ya. Jadi URL-nya atau kita sebetulnya tidak pernah dengar URI atau URN ya. Jadi yang kita sering dengar itu URL. Ya, jadi ini kita akan bahas secara spesifik ya. Jadi teman-teman sekalian, di semantik web itu ya, ini dia ya, yang poin utamanya ada di bagian bawah ini ya. Nanti ini menjadi topik utama kita dalam semantik web ya, RDF ontologi ya. Khusus di RDF ini mungkin agak panjang pembahasannya. Ya, baik, kita ke URI ya. Jadi di URI ini atau URL teman-teman sekalian itu mungkin kita bisa bedakan ya, apa perbedaannya sih ya sebenarnya. URI, URL, dan URN. Jadi ada 3 ya. Yang sering kita dengar itu URL ya. Ini pada bagian pembahasan ini ya. Jadi saya sudah buka ini artikel yang ada di internet di qstek ya .id. Nah, ini membahas, ada juga mungkin di sini yang sering bertanya perbedaannya ya, URI dan URL sebenarnya apa sih perbedaannya ya, yang secara nama ya sebetulnya sudah berbeda ya, nama yang ada pada bagian akhiran ya. Jadi ada URI, I, ada URL, L di sini, dan ada URN. Jadi kalau URI ini dia adalah identifier ya. Jadi identifier. Kalau URL ini adalah lokator ya, atau location. Jadi kalau URI ini adalah identifier, mengidentifikasi. Kemudian URL yang adalah locator, dan yang URN ini adalah name ya. Nah, itu secara secara singkatan sebenarnya sudah bisa kita menerka-nerka ya perbedaannya. Nah, jadi ada yang khusus locator, ada yang khusus name, dan ada yang khusus identifier ya, atau mengidentifikasi. Nah, ini yang sering ditanyakan di sini ya pada kotak dialog ini. Masih ada banyak kebingungan tentang URL atau URL, bahkan oleh mereka yang berusaha menjawab pertanyaan itu akan bermanfaat bagi semua orang sebetulnya ya, untuk melihat contoh secara praktis apa sih URL itu, apa sih URI, dan apa sih URN ya. Nah, kemudian di sini ada dialog juga dari si Katie ya. Apakah itu anjing bubok? Sorry, ini ada salah, ini mungkin salah komentar kali ya. Oke, kita skip saja. Untuk jawaban ini, URI dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai pelacak ya. Nah, jadi sebagai pelacak. Jadi URI adalah Uniform Resource Name kalau URN ya. Kalau URI Uniform Resource Identifier ya. Jadi kalau URI diklasifikasikan lebih lanjut sebagai pelacak, nama, atau keduanya ya. Istilah Uniform Resource Locator juga mengacu pada subset ya. Jadi tidak semua URL ada URI. Nah, itu tergantung pada interpretasi atau pengertian kita masing-masing. Sebagai contoh di jawab parsers URI tidak suka, dan itu karena spesifikasi tidak boleh dan tidak boleh. Ini tidak kurang jelas jawabannya. Nah, ini dia. URI pengidentifikasi sumber seragam ya. Jadi URI adalah standar untuk mengidentifikasi dokumen menggunakan serangkaian pendek angka, huruf, atau simbol ya. Nah, jadi dia mengidentifikasi serangkaian angka atau huruf atau simbol ya. Nah, jadi mereka didefinisikan oleh RFC 39 ya, Uniform Identifier ya. Ini kita coba buka linknya.
Nah, jadi kalau kita buka link begini sebetulnya ya sudah termasuk cara kerjanya semantic web, teman-teman sekalian. Jadi menghubungkan satu link ke link yang lain itu adalah cara kerja dari semantic web. Tidak usah terbuka ya. Kemudian URL ya, Uniform Resource Locator di sini contohnya sebagai contoh http example.com ya, page HTML. Dia ini lokator ya, sebagai lokator bekerja untuk lokator dari sebuah alamat web ya. Nah, jadi ini sudah terbuka REV-nya. Jadi ini generik sintaks dari URI ini ya. Nah, jadi seperti ini dokumentasinya ya, jadi dia mengidentifikasi ya satu dokumen ya. Jadi panjang sekali ya ini menjelaskan tentang URI ya, atau Uniform Resource Identifier. Jadi ini generik sintaksnya ada. Ini seperti kayak sebuah paper ya yang mengkaji tentang URI. Ya, untuk URL-nya ini dimulai dengan protokol HTTP ya, yang biasanya berisi informasi seperti nama host ya, jaringan. Nah, jadi ini dia URL-nya. Ini yang sering kita gunakan ya, sering kita dengar. Jadi URL ini sebagai lokator ya, jadi melalui sebuah protokol biasanya berisi informasi seperti hostname-nya ya. Nah, jadi jaringan example.com misalkan ya, dan seringkali juga jalur dokumennya itu dia seperti ini, foo mypage.html ya. Nah, ini dia lokatornya. URL mungkin memiliki parameter query dan pengidentifikasian yang sifatnya fragmentasi ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk URN ini masih secara umum, Uniform Resource Name ini selalu misalnya ya, di sini URN ISBN ISBN ya, ada juga URN UUI. Nah, ini name-nya ya. Jadi ini yang bekerja adalah dari si XML ini tadi ya. Nanti kita coba bahas lagi XML-nya itu, contoh-contoh dokumen XML seperti apa. Ini ada hubungannya juga sebetulnya ya. URN dapat mengidentifikasi ide dan konsep ya. Tidak dibatasi untuk mengidentifikasi dokumen. Ketika memang mewakili dokumen itu dapat diterjemahkan ke dalam URL ya dengan resolver dokumen, kemudian dapat juga diunduh dari si URL-nya. Nah, itu dia. Ada juga URI data ya. Nah, contoh-contohnya. Jadi ini kalau URI data itu dapat ditempatkan langsung ke dalam URI-nya. Contohnya seperti ini, ada kayak di HTTP kita ada yang muncul data seperti ini, simbol-simbol ya, ini bisa dispesifikasikan lagi ke URI data ya. Nah, di sini ada diagram URI or now URL. Jadi kalau didiagramkan ada juga di sini URI datanya, URL-nya ya, klasikal klasikal ya. Nah, jadi di sini ada HTTP, FTP dan TEL ya, ini jenis-jenis domain yang sering kita dapatkan ya. Nah, makanya mungkin sering kita mendengarkan URL atau Uniform Resource Locator. Nah, jadi kalau URN di sini biasanya untuk name-nya tadi. Ya, sebenarnya kalau didiagramkan ini ya banyakkan sih ya URL, walaupun memang di URN juga banyak juga ya. Nah, di sini ada